Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 9 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10 ayat 1 sampai 10. Sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan memilih yang baik, menolak yang jahat. Saudara dan saudariku terkasih, dari mana datangnya kejahatan dan bagaimana kita bisa menolaknya atau bahkan menghilangkannya dari kehidupan pribadi kita? Dalam Injil hari ini, Yesus menangani masalah sebagai tanggapan atas keprihatinan para pemimpin agama dengan pencemaran ritual soal kenajisan, di mana membuat diri sendiri tidak layak untuk mempersembahkan korban yang dapat diterima kepada Tuhan. Jadi Yesus dia menangani masalah ini, masalah kenajisan. Masalah kenajisan yang menjadi satu keprihatinan dari para pemimpin agama. Para pemimpin agama, mereka sangat peduli dalam hal ini untuk menghindari kekotoran ritual. Beberapa dari mereka bahkan tidak diragukan lagi karena mereka takut akan Tuhan. Dan yang lain, mereka ingin dilihat sebagai orang Yahudi yang taat. Yesus di sini kemudian lebih mengarahkan mereka yang mendengarnya, para pendengarnya, ke sumber kekotoran batin yang sebenarnya. Keinginan jahat yang datang dari dalam seseorang yang terdalam. Dosa tidak hanya terjadi dari kekuatan eksternal. Dosa pertama-tama muncul dari relung terdalam, dari pikiran dan niat kita, dari keinginan rahasia yang hanya dapat dipahami oleh pikiran dan hati setiap individu. Saudara dan saudariku terkasih, dalam Kejadian bab 4 ayat 7, ketika Kain cemburu pada saudaranya Habel, Tuhan memperingatkan dia untuk menjaga hatinya sendiri. Dosa ada di depan pintu, itu adalah keinginanmu, tetapi kamu harus menguasainya. Demikian bunyi nas Kejadian bab 4 ayat 7. Sayangnya Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan. Dia membiarkan kecemburuannya kemudian tumbuh menjadi dendam dan kebencian terhadap saudaranya, dan dia mulai mencari kesempatan untuk melenyapkan saudaranya. Ketika kecemburuan dan keinginan berdosa lainnya datang mengetuk pintu hati kita masing-masing, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita kemudian malah membiarkan itu? Untungnya Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam pergumulan kita dengan keinginan yang menyakitkan dan kecenderungan berdosa. Dia memberi kita rahmat dan kekuatan yang kita butuhkan untuk melawan dan mengatasi dosa ketika dosa itu ada di pintu hati kita. Saudara dan saudariku terkasih, Tuhan Yesus ingin membebaskan kita dari beban rasa bersalah
dari kekuatan penghancur dosa dan perbuatan salah dalam kehidupan pribadi kita. Dia ingin memurnikan hati kita dan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita dapat dengan bebas memilih untuk mencintai dan melakukan apa yang benar, baik, adil, dan bijaksana. Tuhan Yesus siap mengubah dan menyucikan hati kita melalui kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kita. Seperti seorang dokter yang memeriksa luka sebelum mengobatinya, Allah melalui firman dan Roh-Nya pertama-tama membawa dosa ke dalam terang agar kita dapat mengenalinya apa adanya, dan kemudian memohon belas kasih dan kasih karunia-Nya untuk pengampunan, penyembuhan, dan pemulihan. Roh kebenaran adalah penasihat dan penolong kita. Kuasa dan kasih karunia-Nya memampukan kita untuk memilih apa yang baik dan menolak apa yang jahat. Pertanyaan buat kita, saudara dan saudariku, apakah kita percaya pada kuasa kasih Tuhan untuk menyembuhkan, mengubah, dan membuat pikiran hati kita bertransformasi? Saudara dan saudariku terkasih, memilih yang baik dan menolak yang jahat membutuhkan perjuangan. Mari kita tidak pernah menyerah, untuk selalu berjuang untuk mengalahkan keinginan dosa ketika keinginan itu ada di depan kita. Kalahkan dengan kuasa Tuhan. Berbuatlah baik selalu, kapan dan di mana saja. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan jadikanlah hati kami seperti milik-Mu. Kuatkan hati, pikiran, dan kehendak kami agar kami memilih untuk mencintai yang baik dan menolak yang jahat, untuk melakukan yang baik selalu dalam hidup kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.